Oke, kita lanjutkan ya. Nah, jadi di sini eh, objektifnya di sini setelah menyelesaikan section ini kita harus bisa login ke Linux system dan menjalankan beberapa perintah menggunakan shell ya. Nah, sebelum itu kita bahas itu apa itu shell ya. Nah, shell ya apa command line. Command line is Command line itu merupakan text-based interface which can use to input instruction to computer system ya. Jadi command line itu merupakan sebuah text-based ya. Jadi tampilannya hanya berbentuk teks ya, di mana Anda bisa menginputkan sebuah instruksi ke sebuah komputer ya. Nah, the Linux command line is provided by program. Jadi command line yang bisa kita uh, gunakan itu disediakan oleh sebuah program yang namanya shell ya. Jadi shell merupakan program yang menyediakan fitur bagaimana kita bisa menggunakan command line di Linux ya. Nah, various option of the shell program have developed over the years. Jadi beberapa shell memang itu dikembangkan ya dari tahun ke tahun, dan setiap user itu bisa menggunakan atau mengkonfigurasi ya shell yang berbeda ya. Nah, di Red Hat sendiri ya, default shell untuk user itu namanya born again shell atau bash ya. Nah, itu namanya ya, bash is improved version of one of the most successful shell ya, salah satu bentuk dari shell yang dikembangkan oleh beberapa komunitas maupun enterprise itu adalah bash ya. Ya, jadi bash merupakan pengembangan shell dari sebuah yang namanya shell yang digunakan oleh Linux ya, atau Linux ataupun Unix ya. Nah, shell itu use interaktif ya, display string. Jadi yang ditampilkan itu hanya adalah bentuk string ya. Jadi dia shell itu dalam bentuk string ya. Is waiting for a command from user. Jadi dia akan menunggu perintah yang diinput oleh user ya. Nah, istilahnya itu adalah shell prompt ya. Nah, jadi prompt merupakan display ya, display string yang digunakan untuk user untuk menginput sebuah command ya. Jadi kalau Anda di command line, kalau kita menggunakan ini contoh ya, terminal command line ya. Nah, ini kan command line. Ini kalau kita ini kebetulan memang masih turunan dari Unix ya. Nah, di sini istilahnya ketika kita masuk ini ya, sudah muncul ini, istilahnya itu adalah prompt ya, prompt. Nah, atau istilahnya shell prompt ya. Nah, default prompt itu end with dollar karakter. Jadi seperti ini ya, ini ada dolarnya ya. Nah, jadi ini tanda kita berhasil berada di prompt ya. Nah, karakter dari dolar ya itu akan diganti menjadi tanda pagar jika kita running
shell itu sebagai super user ya, atau sebagai root ya. Nah, jadi kalau tanda kita sudah berubah menjadi seorang root ya, atau super user, itu adalah berubah itu dari tanda pagar ya. Nah, jadi kalau di sini, nah ini ya. Nah, jadi awalnya itu dia menggunakan dolar. Nah, ketika kita ganti dengan root ya, atau super user ya, nah itu menggunakan pagar ya. Nanti ada labnya nanti. Nah, using bash atau menggunakan shell yang sudah diimprove itu digunakan untuk execute command ya. Nah, the bash shell provides scripting language ya, jadi kita kalau the bash shell ini dia sifatnya scripting language ya. Jadi kita bisa secara otomatis menggunakan beberapa perintah ya, bahkan bisa menggunakan automation of task ya. Jadi bisa kita menggunakan perintah-perintah nanti yang akan berjalan secara otomatis ya. Nah, jadi ada beberapa hal yang perlu Anda pahami. Yang pertama itu command line. Apa itu command line? Text based interface ya. Nah, terus apa itu bash ya, shell ya. Dan terus tadi apalagi untuk apa prompt ya. Prompt merupakan display string ya, yang seperti ini. Itu ada prompt dengan menggunakan tanda dolar tanda apa ya, dolar. Habis itu ketika pindah ke super root atau super user itu menggunakan tanda pagar ya. Nah, terus nah di sini tadi. Nah, command enter at the shell prompt have three basic part ya. Jadi ada 3 bagian utama. Yang pertama command untuk run ya. Option ya, jadi ini yang perlu Anda perhatikan. Command ya, ada option ya, terus ada argumen ya. Nah, ini di command, option, dan argumen ya. Command merupakan the name of program to run. Jadi kalau ada aplikasi ya, sebuah program, itu biasakan dengan kita ketikkan namanya ya. By the nama enter, it may be follow one or more option ya. Jadi dia ada optionnya ya, jadi command itu nanti di kita bisa menggunakan beberapa option ya, tergantung dari programnya. Dan selanjutnya itu adalah argumen. Argumen merupakan target ya, target atau apa contoh di sini ya, command user mode min-l user 01. Nah, user mode ini itu merupakan command ya, dia sebuah program. Jadi ini fungsinya adalah merubah atau memodifikasi akses dari sebuah user ya. Nah, user mode. Min-l itu adalah option ya, option. Nah, di option ini mungkin ada beberapa fitur dari aplikasi user mode ini, programnya. Nah, mungkin kita bisa merubah dengan parameter tertentu. Nah, user 01 itu adalah argumen ya. Nah,
itu merupakan sebuah argumen. Nah, di mana nanti di mana kita merubah user mode ya min L itu dengan user dengan nama 001. Jadi maksudnya argumen itu merupakan tujuannya. Tujuan apa yang kita ubah ya. Nah, fungsi user mode itu adalah min L, itu maksudnya adalah lock sebuah password ya. Jadi kita punya user dengan nama 01. Biasanya setiap user itu ada password ya. Nah, tujuan min L option di sini adalah lock password dari user 01 ya. Jadi command, option, dan argumen ya. Nah, itu yang perlu Anda pahami ya. Jadi command, option, dan argumen di program user mode. Ketika kita menggunakan option min L, maka sebuah option bahwa itu digunakan untuk lock sebuah password. Nah, ini tujuannya, user yang mana mau kita lock. Nah, itu adalah bagian dari argumen. Oke, jadi ada command, option, argumen. Oke, nah selanjutnya untuk menjalankan shell, kita harus login ke komputer dengan menggunakan sebuah terminal ya. Nah, apa itu terminal? Terminal adalah text-based interface used to enter command into and print output from a computer system. Jadi maksudnya terminal merupakan teks ya, teks yang digunakan. Oke, bentar. Oke, terminal merupakan text base yang digunakan untuk menginput sebuah command dan langsung mengeluarkan output ya. Jadi ketika kita input sesuatu itu nanti menggunakan langsung menampilkan sebuah output ya. Nah, itu menggunakan terminal. Jadi kalau di Linux nanti ya mungkin nanti akan ada demo yang sedikit ya. Jadi nanti akan ada terminal ya nanti. Nah, the computer might have a very keyboard display for input dan output and directly connected to it. Ya, di sini Linux nanti akan menggunakan ada namanya nanti physical console. Ya, physical console support multiple virtual console. Nah, which can run separate terminal. Jadi nanti ketika Anda menjalankan sebuah shell, Anda cukup menggunakan terminal ya. Anda cukup login itu terminal, itu akan menggunakan shell ya. Nah, ketika menjalankan terminal itu Anda bisa menjalankan beberapa terminal sekaligus ya. Nah, ini physical console itu maksudnya hardware ya. Jadi Anda ada punya keyboard, punya mouse gitu ya. Nah, itu istilahnya physical console. Nah, Anda bisa menjalankan physical console untuk menjalankan virtual console ya, which can run separate terminal. Jadi setiap terminal itu istilahnya nanti itu virtual console. Anda bisa menjalankan beberapa virtual console tapi hanya menggunakan satu physical console ya, seperti keyboard ya. Jadi kalau Anda jalankan terminal, contoh di sini saya jalankan sebuah terminal ya. Ini terminal saya ketikkan di sini kan ya.
Nah, saya jalankan terminal satu lagi. Ya, nah, ini antara terminal 1 dan 2 itu mempunyai sel yang berbeda. Ya, sel yang berbeda, tetapi physical console-nya sama. Ya, maksudnya keyboard yang saya gunakan ya tetap satu keyboard. Nah, jadi ini maksudnya virtual console. Ya, jadi kita menjalankan dua shell atau bash sekaligus ya. Sementara untuk physical console-nya tetap hanya satu ya. Nah, most of this virtual console run terminal ya, providing a text login prompt, and if you enter username password, you will login to get the shell prompt. Jadi kalau nanti Anda sebagai user ya, nanti akan ada autentifikasinya untuk menggunakan username dan password seperti itu. Oke. Nah, the computer might provide graphical login prompt on one of the virtual console. Nah, jadi virtual console ini juga sebenarnya juga bisa menggunakan grafik ya. Jadi kalau Anda di Windows, Anda login, sebelum login itu Anda diminta username dan password ya. Itu juga istilahnya graphical ya, graphical environment. Dan Anda tetap menjalankan virtual console di sana. Ya. Nah, in the Red Hat ya, if the graphical environment is available, the login screen will run on the first virtual console. Ya. Nah, jadi di Red Hat juga menyediakan graphical environment. Ya. Nah, ini kita lihat ya. Nah, bagaimana kalau kita login via network ya. Nah, kalau di Linux ya kita bisa lakukan meremote ya, remote sebuah sistem ya, misalkan dari laptop ke laptop saya, misalkan meremote ke sebuah server yang menggunakan Linux ya, atau Red Hat ya. Nah, itu kita bisa menggunakan yang namanya SSH ya, atau istilahnya secure shell ya. Yang namanya secure shell. Nah, biasanya untuk sistemnya itu namanya OpenSSH ya, OpenSSH ya, dimana dia juga menyediakan command line ya. Nah, bagaimana caranya ya? Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, itu kita nanti ada ada comment, ada option, dan argumen ya. Nah, di sini kita menggunakan komennya SSH ya, secure shell, itu digunakan untuk remote sebuah komputer atau host ya. Nah, di sini kebetulan nggak ada option, cuma SSH saja. Nah, yang ini adalah argumen. Jadi biasanya option itu dimulai dengan min A atau min L seperti tadi ya, tergantung aplikasinya. Di SSH ini argumen ya, jadi remote usernya, username-nya siapa, terus di sini biasanya itu adalah IP address atau remote host ya. Jadi untuk remote memang harus punya IP address maupun username, IP address, dan juga passwordnya. Nah, SSH itu menggunakan komunikasi antar enkripsi ya, sehingga nanti tidak di saat komunikasinya di jaringan itu datanya itu sudah terenkripsi ya, sehingga agak susah nanti untuk
lihat datanya karena dia sudah di enkripsi. Nah, ini gunanya SSH, remote user, add remote host. Jadi kalau ingin kita login menggunakan jaringan ya via network. Nah, ini contoh kita gunakan option ya SSH min-i ya. Ini seandainya kita punya sebuah key ya, jadi untuk ya nanti secara apa nanti kita bisa kita coba ya, ini key untuk security-nya ya. Nah, ini tujuan dari argumen tadi ya. Nah, untuk logout ya itu untuk logout itu hanya kita gunakan perintah exit ya. Jadi ketika kita ingin login kita menggunakan SSH ya. Nah, setelah itu kalau segini tandanya kita sudah login ya. Nah, setelah itu kita kalau ingin logout dari shell-nya itu kita gunakan exit. Oke. Oke, nah ini untuk nanti ada labnya mungkin nanti. Oke, ini materi tentang sedikit tentang command line. Jadi tadi yang kita bahas tadi ada istilahnya nanti command line ya. Command line ada istilahnya shell, ada istilahnya base ya, ada base. Terus ada istilahnya prompt ya, ada istilahnya tadi ada 3 ya, ada command, option, terus ada argumen ya, argumen ya, jadi command, option, argumen ya. Terus nanti ada istilahnya terminal. Apa itu terminal? Itu text based interface used to enter command ya, dan print output ya. Jadi terminal itu untuk mengetikkan atau memasukkan sebuah perintah dan langsung mengeluarkan outputnya ya. Ada input langsung output. Terus istilahnya nanti ada namanya physical console ya, mana hardware, keyboard and display for input and output ya, physical. Dan itu nampaknya adalah virtual console ya. Istilahnya virtual console ya, kayak kita bisa menjalankan terminal sekaligus ya. Nah, terus ada lagi untuk remote access ya, SSH ya, salah satunya untuk login over network ya. Terus bagaimana cara logout. Oke. Nah